Action. Hai semua, saya Werni. Terima kasih sudah nonton video saya. So, bagi kamu yang belum subscribe YouTube saya, kamu boleh tekan like, lonceng, dan komen supaya kamu boleh tahu bila masa saya upload video baru. Hari ini saya akan bercerita lagi tentang satu kisah yang pernah dilakonkan semula. Baru-baru ini kisah ini telah viral di TikTok dan banyak orang yang komen pasal kisah ini di sana. Berbagai jenis komen, dan most of that comment is negative, ataupun boleh dicakap satu komen yang tidak menyokong kepada si pembuat film. So, kalau kamu mau tahu kisah selanjutnya, stay tengok video saya karena kamu akan mendapat sesuatu yang menarik. Tajuk film Megan is Missing, directed, written, editor by Michael Goy. Selama 89 minutes running time durasi, film ini berasal dari United States Amerika Serikat. Original language English dan rilis pada Mei 2011, 9 tahun yang lalu. Banyak-banyak watak, saya akan bagi tahu dua orang saja. Yang pertama, Amber Perkins sebagai Amy Louise Herman. Yang kedua, Rachel Guin sebagai Megan Stewart. Megan is Missing adalah film horror thriller yang berkisah tentang kasus penculikan tragis yang dialami oleh dua remaja perempuan berumur 14 tahun ini. Film ini berkonsepkan style rekaman ditemui atau found footage. Selain itu, film ini juga telah menjalankan penggambaran pada tahun 2006 lagi sebenarnya. Tapi kenapa 2011 baru karena tayang dia punya film? Begini dia punya cerita. Selepas tayangan ini selesai diedit, semua siap sudah untuk ditayang, dia punya director si Michael Goy telah berusaha sekuat yang mungkin untuk mencari syarikat yang mau ambil ini film dua orang ini untuk ditayangkan. Tapi dalam banyak-banyak syarikat yang dia pergi, semuanya menolak sebab ada sesuatu yang dorang tidak suka dalam movie ini film Megan is Missing. Disebabkan film ini dianggap buruk, dia punya reputasi buruk, tidak bagus, bilang komen-komen artis-artis yang lain. Tapi si Michael Goy ini dia tidak pernah mengalah, dia pergi mencari juga, cari juga sampailah dia berjaya menemui satu syarikat yang mau untuk tayangkan dia punya film ini. Syarikat Encore by Film. And finally, this film Megan is Missing release date at Mei 2011. Bayangkan dari 2006 menunggu sampai 2011 baru rilis. Namun film ini hanya berdasarkan penculikan budak-budak dalam kehidupan maya. Tapi ianya bukanlah berdasarkan dari kisah nyata atau kisah yang lainnya. Dan biarpun banyak yang menganggap kisah ini diambil kisah benar atau betul-betul terjadi dalam dunia ini, kisah ini tetap dianggap bukan diambil daripada kisah benar. Apapun sebelum kita kepada cerita yang sebenar ataupun cerita yang lebih dalam, I will show you a short video ataupun trailer dari film ini Megan is Missing. Ta-da! And here we are, the stars of the hour on Amy's new video camera. You're a hoe. H-O-ho. Oh, there you are. Hello, my name's Amy Herman, and today's January 13, 2007. Oh, shit! The hot squad has arrived. Get the out of my face. You bitch! Oh my god! I was talking to this kind of cool guy, and he's gonna be there, so I thought I'd check him out. Damn, all the hot girls in one place. Yeah, where you're not. I was at summer camp when I was 10. You were 10 when you did it? I'll just know. We'll know when the right guy comes along. Hey, Josh. Hey, cute girl. Ah. Doesn't he look like Brad Pitt?
Why don't you come on over here and play with me? And your dreams, you dork. So, alone at last. I was just wondering if you talked to Megan today. No, I haven't. Megan Stewart, a beautiful, popular 14-year-old girl, vanished without a trace after going out with friends 2 days ago. The footage clearly shows that she encounters a man who appears to lead her away. I loved her so much, and now she's gone because of you! Well, now that you've come forward, do you fear for your own life? Do you trust me? Yes. What did you do to Megan? Sekarang saya akan ceritakan kepada kamu sinopsis pendek bagi cerita ini. Film ini Megan is Missing. Film ini mengisahkan kehidupan dua gadis perempuan, Megan Stewart, Amy Herman. Dua pribadi ini, dua gadis ini, kehidupan dorang sangat berbeza. Oke, saya kasih cerita dulu kehidupan si Megan. Megan merupakan seorang gadis yang sangat cantik. Dia pandai bermakeup, dia pandai urus diri dia untuk menjadi seorang yang cantik. Dia juga seorang yang populer di sekolah, banyak peminat lah, konon begitu. Konon. Jadi kalau sudah namanya populer itu banyak peminat, banyaklah dia punya kawan kan. Dan dari kawan-kawan dia lah dia tahu membuat perkara yang tidak baik, begitu. Kamu nampak juga kan di yang tadi video saya kasih post tuh, macam itulah dia punya sifat-sifat yang dia belajar dari kawan-kawan dia. Bukan itu aja, Megan juga tidak berapa oke dengan family dia. Setiap hari Megan akan bergaduh dengan mama dia, dorang akan bertengkar. Dan kalau kamu tengok dia punya full video ini, full film, dia dengan mama dia ini macam tidak bersefahaman, macam saling menyalahkan. Mungkin dorang kurang communication kali. Di film tuh dia ada bagi tahu juga kenapa, macam mana si Megan ini bergaduh dengan mama dia. Teruk lah, macam ada yang antak-antak pintu, dorang berteriak. Manakala si Amy ini dia seorang gadis yang patuh dengan dia punya parents. They have a good relationship lah sebagai satu family. Artinya si Megan ini dia punya sikap yang buruk, dia ada sikap buruk. Tapi si Amy pula dia ada sikap yang baik. Tapi itu sebenarnya tidak menghalang persahabatan dorang pun. Gadis sebaya ini, Megan dan Amy, telah berkawan sangat lama. Mereka membesar bersama. Mereka selalu lawat-melawat. Megan pergi rumah si Amy. Kedua gadis ini juga selalu pergi di luar makan bersama. Dorang saling jujur, saling share secret. Dorang selalu share dong punya masalah, dorang sama-sama bercerita. Dan yang paling utama, mereka selalu VC, video call. Setiap hari dorang akan video call. Nah, si Megan ini bukan dia hanya bervisi dengan si Amy, tapi dia juga bervisi kepada kawan-kawan dia yang lain yang ada dalam video saya kasih kamu yang itu. So, satu malam nih Megan, Amy dan kawan-kawan si Megan telah mendatangi satu rumah. Sesudah dorang sampai di sana, adalah satu orang lelaki nih berdiri di depan pintu. Lelaki itu cakap, kalau kamu mau masuk, kamu harus bayar. So, si Megan nih dengan kawan-kawan dia membayarlah, masuklah dorang. Suasana dalam rumah itu sama seperti video yang saya share. Saya kasih kamu tadi. Kelihatan yang dorang sedang party, tapi aktiviti dorang tuh bukan yang macam betul-betul party begitu. Satu aktiviti yang tidak bagus untuk ditengok lah. So, ketika si Amy berada di sana, dia dikasih ketawa dengan kawan-kawan si Megan, sebab si Amy tidak dapat sesuaikan diri dengan situasi yang begini. So, dia diketawakan, dia rasa malu, dia tertahan, dan dia balik. So, pendekan cerita, setelah party itu sudah berlalu, kisah menyeramkan itu berlaku semasa Megan
bervideo call dengan seorang lelaki bernama Josh. Setelah seminggu bervideo call dengan si Josh, Meghan merasa si Josh ini ialah lelaki yang dia idamkan, lelaki yang tes dia. Dan si Josh ini bukan saja dia video call dengan si Meghan, dia juga video call dengan si Amy. Akhirnya satu berita buruk telah tersebar di seluruh kawasan tersebut tentang kehilangan seorang gadis berumur 14 tahun, Meghan Stewart. Meghan didapati hilang. Tidak seorang pun yang tahu keberadaan dia, termasuk family, kawan-kawan dia, si Amy juga. Pihak polis juga telah mendatangi rumahnya si Amy. Mereka menanyakan banyak perkara tentang Meghan. Bila kali terakhir kau jumpa dengan dia? Tapi si Amy hanya berdiam, tidak banyak bercakap. Dan satu dia punya rahasia, yang dia ada pemikiran buruk tentang si Josh. Dia punya kawan internet yang selalu bervideo call dengan dia, dengan si Meghan. Si Amy rasa si Josh nih mesti ada kaitan dengan kehilangan si Meghan. Sampailah beberapa minggu kemudian, perkara ini, kisahnya kehilangan si Meghan tetap menjadi hangat di buletin, di berita. Sampaikan semua kawan-kawan si Meghan. Dia mengambil ribbon warna pink bertukas ikat di pokok sebagai tanda hope ataupun pemohonan supaya si Meghan ini dilepaskan. Dan macam biasa setiap malam Amy akan mendapat panggilan dari si Josh, tapi dia tetap answer juga itu call. Dan bila dorang berbicara, si Josh nih kelihatan normal, macam tidak apa-apa yang berlaku. Makin lama Amy tidak menggunakan lagi video call, dia sentiasa kasih off gitu. Melalui kisah ini, si Amy tidak duduk diam. Dia sentiasa keluar rumah untuk mencari tahu di mana si Meghan. Sampaikan kawan-kawan si Meghan yang kalau nampak si Amy, dorang akan kasih teriak, dorang kasih marah. Sebab kau lah si Meghan hilang, sebab kau lah, bilang dorang. So, selepas 3 minggu kemudian kehilangannya si Meghan, Amy Herman didapati hilang. Dimana apabila pihak polis mendatangi rumahnya si Amy, parents dia mengatakan bahwa si Amy telah meminta kebenaran untuk keluar sekejap untuk membuat satu rekaman. So, kalau masa si Amy keluar tuh dia ada bawa satu kamera hand. Dimana kamera handcam itu miliknya si Amy telah dijumpai di satu tong sampah yang berdekatan kawasan ini. End of this film, bagi saya yang paling menakutkan part last film nih, dimana ada seorang lelaki merekam kawasan itu kelihatan di bawah tanah seperti ruangan penjara. Dan lelaki yang bawa kamera itu telah berhenti di suatu pintu mana ada seseorang yang berteriak dalam ruangan itu minta tolong. Dan dia ialah Amy Herman. Dalam rekaman itu dia kelihatan kusut, dia tidak pakaian. Dia cuma ada pakaian dalam dan seluar dalam. Dia punya leher ini digari macam anjing. Di sana si Amy berteriak sekuat yang mungkin. Dia bilang, kasih lepas saya, bilang dia. Si Amy berteriak sampai itu lelaki dia pergi siram si Amy dengan air. Tapi lepas dia sudah basah tuh dia tetap teriak juga. Dia bilang, mana si Meghan, kasih jumpa saya dengan si Meghan, bilang dia. So ini lelaki nih membuka gari itu dan membawa si Amy di satu tong warna biru setinggi pinggang. Apabila dia buka, Meghan ada di dalam itu. Dia kelihatan sudah basah. Dia punya mata nih, semua mata dia sudah bertukar menjadi putih. Dan banyak luka di mana-mana. So, sampai situ saja sinopsis bagi film ini, Meghan is Missing.
Kalau kamu mau tahu kisah selanjutnya, sama ada Amy akan terlepas ataupun tidak, film ini sudah tersebar luas. Kamu boleh cari di YouTube, Google, Facebook, di mana-mana media sosial ada film ini. Saya pun tengok di Facebook saja. Saya tidak paksa pun kamu tengok ini film, tapi saya harap kamu dapat tengok supaya kamu dapat tahu apa dia punya jalan cerita, apa yang pengajaran yang patut kita ambil dari film ini. Namun selepas film ini berjaya tayangkan, pejabat klasifikasi film dan sastra negara di New York, Zealand, mana mereka melarang film ini dengan keras supaya ditayangkan. Film ini dilarang untuk ditayangkan di sana karena mereka kritik yang film ini banyak dia punya masalah, banyak betul dia punya konsep, tidak bagus lah, dia punya seksualis tuh terlampau banyak. Dengan itu Michael Goy pun membuat penerangan di TikToknya pasal film ini. Banyak yang dia cakap sebenarnya, tapi ada beberapa perkara yang saya sempat macam faham dan menarik apa yang dia mau terangkan. Mana dia cakap film ini bertujuan untuk memberi peringatan pada masyarakat tentang bahaya predator dunia maya. Dan yang paling penting lagi dari dia yang dia cakap, dari kamu saja kalau kamu mau tengok nih movie, tapi itulah bilang dia, ini sangat memberi kesan yang bahaya kalau orang yang tidak kuat tengok, bilang dia. So katanya melalui TikTok yang dia post pada 15 hari bulan 11 2020. Oke, bagi saya punya reaction, first saya tengok ini, memang saya baru kenal juga nih video sebenarnya. Saya baru nampak yang minggu lalu. Mula-mula saya tidak paham apa nih dia punya cerita sebenarnya. Banyak guyang-guyang dia punya kamera begitu. Dan apabila sudah sampai at last dia, di sana baru saya paham apa sebenarnya cerita ini mau bagi tahu. Saya sempat juga untuk baca komen-komen orang. Memang ada yang negatif, ada memang positif. Tapi bagi saya ini film sangat bagus. Dia menegur banyak perkara, banyak eksep yang betul-betul terjadi, nyata. Biarpun kisah ini bukan kisah benar, dia menegur dari segi rekaman, social, relationship, maupun sama dia punya parents ataupun dia punya friend, banyak dia punya teguran. Yang saya bagi tahu kamu, kisah ini ada campur-campur melalui perbuatan yang tidak bagus, ayat yang tidak bagus ada dalam film ini. Apapun kamu coba tengoklah, memang bagus. Dengan itu, apa pendapat kamu untuk video kali ini? Sila komen di bawah. Atau kamu ada kisah atau story yang kamu share kabel lepas nih, sila komen di bawah. See you all in the next video. Saya Werni. Thanks for watching.